Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Yesus Kau Sungguh Baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih kembali di hadapan-Mu Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan kalau kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Bapa, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan menyiapkan hati kami mau datang, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga kami mau fokus Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau urapi anak-Mu yang terkasih, Bapak Yoga pribadi, sehingga apa yang setiap kalimat dan kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, Tuhan yang memberkatinya. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga pribadi, CEO Yayasan Yaski, dengan tema Roh Kudus dan Kuasa untuk Bersaksi, terambil dari Injil Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita mengangkat pujian Roh-Mu yang Kudus.
jamahanmu berserapalu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Untuk jamahanmu berserapalu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Untuk jamahanmu berserapalu di hadiratmu, Kepada Bapak Yoga, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan sudah berkumpul pagi hari ini. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Apabila terus-menerus Bapa, firman-Mu turun kepada kami. Firman-Mu datang dan berdiam di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh melakukan segala yang kami pahami. Kami boleh melakukan segala yang kami mengerti dari hikmat yang datang dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, saya masih agak capek karena transitnya di Kamboja sungguh luar biasa ya. Kelihatannya orang Indonesia mah jarang kali pergi ke sana ya. Lama banget perjalanannya ya. Padahal sebetulnya kalau dihitung net paling 5 jam kurang karena dia sejajar sama Bangkok gitu ya. Jadi sebentar mestinya, tapi jalan ke sana yang berangkat 24 jam, pulang 14 jam. Luar biasa, udah kayak ke Amerika sama ke Eropa. Baik, kita mulai ya. Kita buka screen yang ini. Judulnya adalah Roh Kudus dan Kuasa untuk Bersaksi. Pertama saya waktu pikir ini kita mau ngomong apa nih? Roh Kudusnya atau kuasanya atau bersaksinya? Ya. Tapi oke, kita coba untuk gabungkan semuanya. Oke, next. Next ini ya. Oke, ini pendahuluannya. Ayat yang dipergunakan adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa sih yang disebut kuasa? Oke, kalau kita lihat di situ di ayat ini sebenarnya kata kuasa ini banyak sekali dituturkan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Kuasa di situ disebut dinamis atau dunamis ya dalam bahasa Yunani. Artinya adalah kuasa yang ajaib. Artinya adalah kemampuan. Arti lainnya adalah yang udah pasti adalah kekuatan, dan itu merupakan pemberian kuasa yang dari Tuhan. Tentunya bukan kuasa yang sekedar kita inginkan, tetapi kuasa yang justru membawa kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa?
Karena screen berikutnya. Oke, karena untuk kepentingan bersama. Jadi jangan berpikir bahwa kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Ini saya baca aja komplit ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, garis bawahi kata kepentingan bersama ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Dalam Korintus ini Paulus menjelaskan kuasa Roh Kudus itu adalah sebagai karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya untuk membangun dan melayani gereja. Serta menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Kuasa roh itu apa aja? Mencakup berbagai karunia. Hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, bahasa roh, ya. Kemudian menafsirkan bahasa roh, dan semua itu adalah untuk kepentingan bersama. Itu hal yang paling penting. Kalau kira-kira kita melakukan sesuatu gitu, punya pengetahuan yang luar biasa, tapi yang dipakai adalah tujuannya untuk mempopulerkan diri sendiri, itu kepentingan bersama atau bukan? Bukan ya. Ya. Kemudian bahasa roh, wah ngomongnya hebat luar biasa. Kalau buat diri dia sendiri supaya populer, ada hubungannya nggak dengan kepentingan Tuhan? Nggak ada, karena kepentingan Tuhan adalah kepentingan bersama. Ya. Kemudian kenapa sih kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Ya, yang berikutnya. Ya, bukan saja di Perjanjian Baru sebetulnya Roh Kudus itu memenuhi seseorang. Ya, di sini yang saya tunjukkan ada beberapa ayat ya tentang Roh Kudus memberikan kuasa, itu udah dari zaman dulu, bukan baru belakangan aja. Ya. Jadi jangan norak. Ya, jangan norak. Oke, Keluaran 31 ayat 2-5. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Artinya apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi kuasa Roh Kudus itu diturunkan sebetulnya untuk supaya kita bisa melayani Tuhan dengan cukup, melayani Tuhan dengan sempurna, melayani Tuhan dengan baik. Ya. Jadi bukan supaya diri kita jadi populer. Oke? Kemudian Hakim-Hakim 3 ayat 9-10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Tadi yang pertama apa? Pekerja. Dia adalah pekerjanya Musa. Ya. Kemudian yang kedua adalah hakim. Dan kalau kita baca Hakim-Hakim, di situ kita lihat bahwa selalu ada kata-kata bahwa Tuhan memenuhi, menghinggapi, termasuk Simson. Ya. Selalu begitu. Kemudian yang berikutnya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 13-14. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya.
Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita nggak bingung nih, kok roh jahat dari Tuhan. Ya, kalau kita baca dari TB2, kata-katanya bukan roh jahat. Situ sudah dikoreksi jadi roh-roh yang menyusahkan dari Tuhan. Ya, yang bikin masalah lah buat dia. Jadi kalau kita lihat roh Tuhan bisa mundur nggak? Ya, jangan berasa kalau saya udah pernah dipenuhi Roh Kudus, wah berarti saya orang super. Ingat, itu Roh Kudus mau tinggal di dalam kita selama kita masih terus berkenan kepada Tuhan. Kenapa roh itu mundur dari Saul? Karena Saul tidak ikut yang Tuhan mau. Ya, roh Tuhan bisa mundur kalau dia tidak menghendaki lagi. Oke. Kemudian kita lihat di Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi kalau kita lihat kuasa roh itu tidak otomatis jadi permanen. Ya, perhatikan banyak orang nih yang ke gereja zaman sekarang, kalau udah pergi ke satu gereja dia merasa wah hamba Tuhannya luar biasa dipenuhi roh. Kamu nempel terus. Ya, kalau hamba Tuhannya betul memang terus dihinggapi Roh Kudus, bagus. Tetapi ada kalanya tiba-tiba ada terjadi perubahan loh. Ya. Dan kita bisa melihat sebetulnya kalau kita selalu menguji roh, kita bisa melihat. Jadi kalau memang sudah enggak, Roh Kudus saja menjauhan dari dia, kita masih tetap nempel. Ya, saya bukan ngajarin kita loncat-loncat gereja, tapi saya mau kasih tahu bahwa kita senantiasa harus memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, pengajaran apa yang diberikan, dan lain sebagainya. Ya, ujilah roh. Oke, kalau lihat dalam Bilangan 11 ayat 25 tadi dibilang sebagian dari roh. Sebetulnya bukan artinya roh Tuhan itu bisa dipecah-pecah, bisa dicabut sebagian dari orang dikasih ke siapa gitu, bukan. Ya, tetapi lebih kepada pemberian kuasa rohani untuk tujuan tertentu. Kalau kita lihat dari tadi, yang pertama adalah siapa tadi? Yang dipenuhi roh? Besaleel. Oke, itu pekerja. Kemudian yang kedua, Otniel, seorang hakim. Kemudian yang ketiga, Daud dan Saul pernah juga dihinggapi roh Tuhan, raja. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kemudian bagaimana dengan yang terakhir? 70 tua-tua. Jadi rupanya Tuhan pun kadang-kadang ya, dia mau supaya roh Tuhan itu enggak sepenuhnya ada di pemimpin dari jemaat. Bisa jadi juga dia bagikan kepada jemaatnya juga, atau para tua-tua, atau para pengurus gereja. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa bertindak dengan kuasa roh. Karena kuasa roh itu penting. Ya, kita bisa bayangin 70 tua-tua itu dikasih roh, dan mereka menjadi seperti nabi. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, oke, sudah cukup. Tidak ada lagi. Oke? Kalau perjanjian baru gimana? Sama atau beda? Kita tahu Tuhan tidak berubah kan? Ya. Oke. Jadi tujuan pemberian roh itu adalah memberikan suatu tugas, tetapi kita diperlengkapi. Tuhan itu tahu yang diperlukan, seseorang yang menjadi hamba Tuhan itu harus diperlengkapi supaya pelayanannya bisa benar, pesan-pesannya juga bisa benar, ya. Oke, ini panjang banget nih kalau kita baca semua. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Udah tahu belum cerita tentang apa itu?
turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya, ini panjang benar, mungkin saya nggak perlu baca itu, makanya ada bagian di bawah saya kasih titik-titik. Karena apa? Karena nggak muat dalam satu screen, kalau dikecilin nggak kebaca. Oke, tetapi nggak apa-apa, ini lebih baik dicatat aja, gitu kan. Kita kan tahu bahwa Tuhan itu menurunkan Roh Kudusnya kepada para rasul, ya. Nah, setelah murid-murid itu menerima kuasa untuk bersaksi dalam bahasa-bahasa lain, itu karunia yang penting nggak? Bahasa lain itu jangan ribut bilang bahasa roh, ya, tetapi bahasa lain. Kenapa bahasa lain? Karena ada tujuannya. Yang hadir di situ banyak orang. Ada orang Arab, ada orang Frigia, ada orang mana-mana lah. Pamfilia, Mesir, Libya, ya, banyak sekali. Dan Tuhan berikan kuasa, roh, karunia roh berupa bahasa yang lain. Oke, pada saat yang lain, coba kita pikir, kira-kira murid itu kalau disuruh khotbah lagi pakai bahasa yang lain-lain bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, jadi hanya pada saat itu aja dia bisa. Jadi karunia itu datang hanya pada waktu dibutuhkan. Jangan dikira kalau orang, oh kamu sudah punya karunia bahasa roh ya, berarti kamu bisa dong bahasa roh. Kalau saya, langsung saya bilang saya bisa bahasa roh, saya tulis tuh di buku. Saya catat semua terjemahannya, supaya semua orang bisa belajar. Nah saya sendiri besok-besok habis ngomong bahasa roh, besok belum tentu bisa lagi kok. Jadi kalau ditanya ya saya pernah gitu, tapi bukan bisa. Demikian pula dengan murid-murid Tuhan. Mereka kalau ditanya pernah berbahasa Arab, pernah. Bisa bahasa Arab? Enggak. Betul kan? Ya jadi kuasa roh itu akan datang sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan mau. Oke? Dan kuasa Tuhan dalam Roh Kudus itu adalah nyata. Jadi bukan kuasa dari murid-murid, tapi kuasa dari Tuhan. Kuasa dari Roh Kudus. Oke, next screen. Ya, ini gambarnya mobil BMW, ini bukan mobil saya sih. Oke, ya. Tapi mobilnya kira-kira begini, waktu itu lagi hujan deras gitu kan, sehingga jalan tol dari dari Bintaro ke BSD itu banjir, dalam. Saya harus pulang dong, udah selesai waktu kerja. Ya kan? Nah karena jalan tol banjir, untung mobil saya modelnya kayak gini nih, gede, tinggi, gitu kan. Jadi saya pulang akan rencana lewat kampung. Nah pada hari itu ada satu teman muslim, cukup keras. Dia bilang sama saya, boleh nggak ikut? Saya nggak tahu jalan lewat kampung, dan mobil saya nggak bakal bisa lewat tol. Boleh, naik. Di situ adalah satu kesempatan di mana Roh Kudus itu bisa pimpin saya untuk cerita sama dia. Tahu nggak kenapa orang Kristen itu berpaut pada Tuhan Yesus? Bukan berpaut pada nabi manapun, sekedar nabi. Saya ngomong gitu tapi saya nggak ngomongin nabi dia kan. saya punya. Karena kita sudah melihat banyak sekali bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena saya sudah tahu, bahkan malaikat menyatakan dia adalah Tuhan. Oke, bahkan iblis yang ada di dalam orang gila di Gerasa nyebut siapa dia? Anak Allah yang maha tinggi. Itu kan, kalian kan suka ngeledek saya bilang gitu. Anak monyet bapaknya siapa? Ya kan? Itu kacau nggak? Saya bilang oke, sekarang Yesus disebut anak Allah, bapaknya Allah bukan? Kalau bapaknya Allah, dia Allah bukan? Udah itu aja, ya. Jadi di situ saya punya kesempatan untuk cerita. Jadi setiap ada kesempatan bersaksi, jangan sampai kita lewatin. Apalagi kita kerja di Yaski nih, waktunya banyak bener. Kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman itu banyak. Orang itu nyangkut sama saya di mobil 1,5 jam karena jalanan macet. Sudahlah. Dan dia nggak berani ngebantah-bantah. Karena dia ada di mobil saya. Ya.
Ya, itu kesempatan yang jarang sih. Tapi saya bersyukur lah Tuhan kasih saya kesempatan untuk lakukan itu. Nah, kemudian next. Keterpautan kepada Allah, ya. Mendapat kesempatan bersaksi dan didorong oleh Roh Kudus untuk bersaksi itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menyombongkan diri. Itu juga saya cerita ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi betul-betul untuk mengakui bahwa Roh Kudus itu bisa memimpin kita. Oke? Dalam 2 Korintus 12 ayat 7, ya, kata-katanya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Penyataan Roh luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, tapi Paulus bilang tidak menyombongkan diri. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, jadi kalau kita lihat kadang-kadang Tuhan biarin kita gitu. Kalau dibilang seorang utusan iblis itu artinya apa? Tuhan kadang-kadang membiarkan kita juga diganggu oleh iblis atau dicobai. Ya, sama seperti siapa? Yang luar biasa, Paulus belum seberapa loh. Cuma sakit sedikit dalam duri. Ayub. Ya kan? Ayub itu luar biasa, orang kaya, tetapi sampai dia duduk di debu dan badannya digaruk terus pakai beling. Tetapi dia berpegang terus pada Tuhan. Ada nggak yang bisa meninggikan diri? Saya tadinya orang kaya loh. Saya tadinya makannya nggak pernah yang harga 15.000, 10.000. Buat apa yang begitu-begitu? Oke? Kemudian yang berikutnya. Kalau dibilang mendapat kesempatan bersaksi itu tujuannya seperti tadi kan, bukan gaya-gayaan. Itu tujuannya betul supaya berpaut pada Tuhan. Oke, kita baca lagi dari 1 Raja-Raja 8 ayat 57 sampai 61. Ya, ini saya kira saya mau bacain aja karena penting menurut saya. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Ada kata apa tadi yang penting? Perhatiin nggak, teman-teman? Ada kata berpaut. Ya, hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, bukan berpaut pada Salomo, seorang yang sangat bijaksana, tapi berpautnya pada Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5, tadi kan Paulus bilang, ya, belum saya baca ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu Paulus. Dia juga nggak mau orang itu mendengar hikmat yang luar biasa dari Paulus yang begitu luar biasa, tulis buku banyak banget di Alkitab, ya. Tapi orang itu tidak berpaut pada Tuhan, berpautnya kepada Paulus. Dia nggak mau, ya. Makanya dia nggak bilang saya tuh orang hebat, saya kalau ngomong luar biasa gitu. Enggak, justru dia bilang dia tidak pakai kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi berpegang pada kekuatan Roh, supaya kamu tidak bergantung sama dia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Kalau kita lihat lagi Lukas 19 ayat 39 sampai 40, ini baru saya tambahin, ya.
Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Kenapa? Karena kebanyakan ngomong gitu mungkin ya. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Apa artinya? Kalau kita punya kesempatan bersaksi dan kita diam, Tuhan bilang, batu lebih berharga daripada kamu. Betul nggak? Artinya gitu nggak? Kalau kita punya kesempatan bersaksi, ya, dan kita tahu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita karena Tuhan yang kasih, dan kita tahan diri nggak mau bersaksi, yang terjadi apa? Batu berteriak. Kamu sama batu lebih penting mana? Jangan sampai lebih penting batu ya. Oke. Next, saya cuma mau tampilkan beberapa fungsi Roh Kudus saja. Ya ini ayat-ayat nggak usah dibaca karena banyak, tapi kalau mau dicatat silahkan. Fungsi Roh Kudus adalah supaya dia diam di dalam semua orang yang percaya kepadanya, orang-orang pilihannya tentunya. Ya, yang artinya Roh Kudus itu mau tinggal lebih dalam, lebih intim dan melekat dengan kita. Yang kedua, menaruh Tauratnya di dalam batin dan menuliskan dalam hati, menjadi Allah dan menjadi umatnya. Kemudian kita semua yang sering dengar adalah menjadi penolong dan penghibur. Kemudian menjadi pengajar dan pengingat. Kalau dibilang pengajar dan pengingat artinya apa? Oh, nggak usah belajar firman, nanti Roh Kudus akan ngajarin. Jangan ya. Kalau pengingat itu berarti kita harus sudah baca juga. Kita harus belajar juga. Oke? Menjadi penginsyaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menjadi penuntun, pemimpin kepada kebenaran, dan yang terutama adalah memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, next screen. Oke, jadi arti kuasa dari Roh Kudus itu untuk apa ya? Apa sih Roh Kudus itu kalau untuk kita jadinya? Berarti nggak dia dalam hidup kita? Ya, ini yang saya catat. Apakah untuk supaya kita kelihatan sebagai seorang yang berkuasa, berotoritas? Atau supaya kita kelihatan sebagai orang yang punya posisi tinggi? Ya, atau apakah supaya kelihatan bahwa kita jadi kaya karena dikuasai Roh Kudus? Atau apakah karena kita jadi punya pengaruh besar? Atau hal yang didambakan para pemimpin selebritis lain? Bukan ya, itu semua adalah duniawi. Tapi yang Tuhan mau, kuasa itu tinggal di dalam kita itu untuk mentransformasi baik orang lain maupun diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir, waduh, bangga ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bangga doang, tapi tidak bertransformasi hidupnya. Kuasa untuk menjalankan rencananya, kemudian menyenangkan hatinya, dan melakukan misinya. Ya, yang ketiga menjadi saksinya, itu yang tadi kita baca tuh dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kemudian memahami firman-Nya. Jadi jangan salah ya, orang kalau nggak ada Roh Kudus baca firman, dia nggak ngerti. Banyak nggak orang yang di luar Tuhan, dia baca firman, dia terjemahin ke kita seolah-olah firman itu nyerang kita malah. Banyak ya. Itu karena mereka nggak ada Roh Kudus. Tapi kita ada Roh Kudus, oleh sebab itu kita baca firman, kita bisa paham. Oke? Mengatasi dosa dan pencobaan. Ya, supaya kita bisa di atas dosa dan pencobaan itu. Kayak Paulus digocoh duri dalam daging. Menyebabkan dia jadi, Tuhan nggak adil, saya sudah pelayanan luar biasa sampai masuk penjara. Masa saya minta diobatin dari duri dalam daging sedikit gini aja nggak dikasih sih? Ya, jangan sampai pernah keluar dari mulut kita, Tuhan tidak adil. Dia mati buat kita loh. Kalau adil, kita masuk neraka semua. Ya, tetapi Tuhan lebih adil lagi, dia pilih enggak. Oke, udah telanjur ngomong kan? Upah dosa adalah maut. Jadi dia yang hadapi maut. Oke?
Kemudian menghasilkan buah roh. Oke, itu udah pasti. Kita bisa baca dari Galatia 5, 22, 23. Ya, kita harus punya itu. Kemudian yang ketujuh yang seringkali orang kejar-kejar, ini adalah mendapatkan karunia roh. Tetapi ingat, kalau kita baca sungguh-sungguh dari 1 Korintus, karunia roh itu harus didahului dengan mempunyai kasih. Dan kita harus punya mindset, karunia Roh Kudus itu bukan untuk kita, tetapi untuk kebersamaan, untuk kepentingan bersama-sama. Kalau kita berpikir, saya bisa loh bahasa roh, so what? Iya kan? Ada gunanya nggak buat yang lain? Makanya Paulus bilang, lebih baik aku berkata-kata sedikit daripada aku banyak ngomong tetapi nggak ada gunanya buat kita semua. Oke? Kemudian kita buka yang berikutnya. Konteks murid mula-mula. Kita tahu sebelum menerima Roh Kudus, mereka tuh mengira Yesus adalah pemimpin politik. Jadi harapan dia apa? Bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari ketakutan, bebas dari perbudakan, bebas dari ketidakpastian hidup, bebas dari senantiasa terpojok, dalam tanda kutip, hal-hal duniawi. Padahal Yesus itu tidak begitu. Oke? Dan yang kedua ini adalah sesudah Yesus naik ke sorga, ya, mereka baru memahami bahwa Yesus itu lebih dari sekedar pemimpin politik. Sehingga mereka, kalau kita lihat di Lukas 24 ayat 52 dan 53, setelah Yesus naik ke sorga, mereka menyembah, bersukacita dan memuliakan Allah. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Gimana dengan sukacita kita? Kemarin presentasi dari Yuri Vermeulen itu ngomong soal emotional quotient, dan salah satunya adalah tingkat happiness. Ya, coba dilihat happiness-nya. Kalau di bawah 100, kita mesti pikirkan apa kita bersukacita dalam pelayanan apa enggak. Karena kalau kita tidak bersukacita dalam pelayanan, susah didorong, dikasih tahu kebenaran, tetap aja merasa enggak puas hidupnya, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tambahan sedikit sih, menjadi saksi itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ya. Itu dari Kisah Rasul 2 ayat 1-11 yang saya bilang nggak usah kita baca deh, panjang banget. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini tadi saya udah ngomong ya, bahwa orang itu harus berpaut kepada Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi sebetulnya yang kita lihat di sini yang paling penting adalah menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu apa? Pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Jadi sebetulnya yang kita lihat bukan Apolosnya, bukan Paulusnya. Zaman sekarang bukan Calvin, bukan Armenian, bukan GBI, bukan GRII, bukan gereja-gereja manapun juga. Tetapi yang kita lihat adalah apakah ada kuasa Roh Kudus yang disertakan dalam pengajaran itu. Kalau ada, jangan dilawan, harus diikuti. Kalau nggak ada, kita perlu membantu supaya ada koreksi. Oke? Jangan langsung pergi dari gerejanya ya. Ya, beri influence yang baik supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya the right track. Oke? Karena kita bukan ikut orang-orang itu, Martin Luther lah siapa gitu ya. Tapi yang kita ikut siapa? Yesus. Oke? Jangan sampai gara-gara ada hamba-hamba Tuhan malah hidup kita terpecah belah. Oke? Jangan sampai. Karena itu berarti apakah Roh Kudus memecah belah?
Tidak kan? Roh Kudus itu mempersatukan. Oke, ini adalah yang bagian terakhir. Next. Ya, ini siapa? Ada yang tahu nggak? Billy Graham, ya. The unbelieving world should see our testimony lived out daily, ya. Jadi see our testimony lived out daily, because it just may point them to the Savior. Kalau kita hidup dengan penuh kesaksian setiap hari, kita itu punya kesempatan untuk mengarahkan orang datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kemudian yang kedua, we can be certain that God will give us the strength and resources we need to live through any situation in life that He ordained. The will of God will never take us where the grace of God cannot sustain us. Apa artinya? Susah banget panjang bahasa Inggrisnya ya. Kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dan sumber daya. Ingat ya, kekuatan dan sumber daya datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita melakukan yang sebelah kiri, ya, live our life with testimony daily, gitu kan? Kita perlu resources, kita perlu strength, ya, untuk menjalani situasi apapun, seperti Ayub, seperti Paulus dalam hidup kita yang dia tetapkan. Jadi kata he ordains itu penetapan. Ada pendeta diordain, itu dia ditetapkan jadi pendeta. Kemudian kehendak Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat di mana kasih karunia-Nya tidak dapat menopang kita atau menjaga kita untuk stabil di dalam Tuhan. Kalau sampai kita ketemu ada orang yang bikin the will of God itu malah bawa kita pada perpecahan, think again. Kenapa? Sekali lagi karena Tuhan sayang kepada kita. Maka dia memakai kita bukan karena dia tidak punya utusan yang hebat. Oh, satu hal, tiba-tiba saya teringat. Ingat Yunus nggak? Ya, tahu kan Yunus ya? Dia itu diperintah oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia nggak mau. Betul nggak dia nggak mau? Caranya gimana? Bukan pergi ke Niniwe, dia pergi ke ya. Jadi malah berlawanan arah sama Tuhan. Tapi kalau kira-kira nih Tuhan tidak turut ambil bagian sebagai resources dan memberikan kekuatan, si Yunus ini mati nggak di laut? Matilah, ya kan? Sampai nggak berita tentang Tuhan ke Niniwe? Nggak bakal sampai. Tetapi Tuhan sayang kepada orang Niniwe. Dan Tuhan juga sayang kepada Yunus. Sehingga dia dipakai. Jadi artinya gini, kalau kita itu dikasih kesempatan untuk bersaksi, itu berarti sebetulnya Tuhan sayang sama kita. Mau disayang Tuhan nggak? Oke, jangan sampai Tuhan pilih batu dari kita. Ya, Tuhan sayang sama kita. Ya, bukan karena dia tidak punya utusan yang hebat. Jangan berpikir saya mau jadi Paulus dulu sebelum bersaksi. Nggak perlu tunggu di situ. Kapanpun bisa. Saya tadi udah cerita, saya lagi jalan tiba-tiba ada orang ikut, saya bisa bersaksi. Bukan gaya-gayaan sekali lagi ya, tapi ini adalah dorongan, encouragement buat kita semua. Oke? Amin. Bapak yang kudus, terima kasih untuk pagi ini Engkau membuka firman-Mu Tuhan kepada kami, mengingatkan kami supaya kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Engkau sudah memberikan segala kekuatan, Engkau sudah memberikan semua resources. Dan Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam kami memberikan pada kami kekuatan, mengingatkan kami, dan memberi kami terus hikmat dan dorongan untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah itu terjadi bagi kami sebagai alat-Mu yang Kau sudah bentuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kepada Bapak Yoke, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan akan dihantarkan ke depan. Bagi teman-teman yang di ruang Zoom, bisa melalui scan QRIS. Persembahan pada pagi hari ini akan kita berikan untuk pelayanan Yayasan Yaski. Kita mengangkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami boleh memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, sucikan, kuduskan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini kami boleh membantu, mensupport pelayanan Yaski, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti mohon kesediaan Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk memimpin doa syafaat dan berkat. Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bagi Dia segala pujian, refnya saja. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur,